kamu, bulan November bukan sekedar penanda akhir tahun liturgi Gereja Katolik, tapi bulan ini memiliki makna rohani yang sangat dalam. Inilah bulan yang secara khusus didedikasikan untuk mendoakan arwah jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal dunia. Salve sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Aku Katolik, tempat kita belajar dan merenungkan iman Katolik dengan cara yang sederhana dan menyentuh hati. Kalau kamu baru pertama kali mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan konten rohani menarik lainnya. Mengapa Gereja Katolik mendedikasikan bulan November untuk arwah? Semuanya berasal dari dua perayaan besar di awal bulan ini. 1 November, Hari Raya Semua Orang Kudus, dan 2 November, peringatan arwah semua orang beriman. Tradisi mendoakan arwah sudah ada sejak abad ke-10 dan dipopulerkan oleh Santo Odilo dari biara Cluny di Perancis. Beliau menetapkan tanggal 2 November sebagai hari khusus untuk mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal, terutama mereka yang masih berada di api penyucian. Tradisi ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan akhirnya diakui secara resmi oleh Gereja Universal. Pada tahun 1915, Paus Benediktus ke-15 bahkan memberikan izin khusus agar setiap imam boleh mempersembahkan 3 misa pada hari arwah. 1 untuk jiwa yang mereka doakan, 1 untuk semua jiwa di api penyucian, dan 1 untuk intensi Bapa Suci. Lalu, mengapa doa untuk orang yang meninggal itu tetap penting? Jawabannya ada pada ajaran indah tentang persekutuan orang kudus, Communio Sanctorum. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 38-39 mengatakan, "Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus." Artinya, bahkan maut pun tidak memutuskan ikatan kasih antara kita yang hidup, mereka yang sudah dimurnikan, dan para kudus di surga. Kita semua adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Karena itu, gereja mengajarkan bahwa ada 3 status gereja. Gereja yang masih berziarah di dunia, yaitu kita. Gereja yang berjaya di surga, para kudus. Gereja yang sedang dimurnikan di api penyucian. Dan sebagai satu keluarga besar dalam Kristus, kita saling mendorong dalam doa dan kasih, seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dengan berdoa bagi jiwa-jiwa, kita sedang menolong mereka agar cepat sampai pada kebahagiaan abadi di surga. Tapi apa sebenarnya makna rohani di balik tradisi ini? Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan. Pertama, menghormati para kudus dan arwah. Pada tanggal 1 November, kita merayakan semua orang kudus. Bukan hanya yang sudah dinyatakan secara resmi oleh gereja, tapi juga mereka yang mungkin tidak dikenal dunia, namun sudah mencapai surga. Sedangkan 2 November, kita mendoakan saudara-saudari kita yang masih dalam proses pemurnian di api penyucian. Kedua, membantu jiwa-jiwa di api penyucian.
Iman Katolik mengajarkan bahwa doa, misa, dan persembahan kasih dari kita di dunia dapat menolong jiwa-jiwa itu disucikan dari dosa dan keegoisan, agar mereka dapat bersatu sempurna dengan Allah di surga. Dan ketiga, mengingat kematian dan kehidupan kekal. Bulan November juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sementara. Gereja mengajak kita untuk merenungkan kematian bukan dengan rasa takut, tapi dengan penuh harapan akan kehidupan abadi bersama Kristus. Selama bulan November, banyak umat Katolik melakukan ziarah ke makam keluarga, menyalakan lilin, dan berdoa rosario atau doa arwah. Setiap tindakan kecil ini adalah ungkapan kasih bahwa cinta tidak berhenti hanya karena kematian. Dengan berdoa bagi arwah, kita menjadi bagian dari persekutuan para kudus, yaitu kesatuan antara gereja di surga, gereja di dunia, dan gereja di api penyucian. Teman-teman, bulan November mengingatkan kita bahwa iman Katolik itu bukan hanya tentang hidup di dunia, tapi juga tentang kasih yang melampaui kematian. Doa kita sungguh berharga bagi jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan. Mari kita ambil waktu sejenak hari ini untuk berdoa bagi mereka yang telah mendahului kita. Orang tua, saudara, teman, dan semua arwah yang mungkin tidak lagi diingat oleh siapapun. Karena dalam setiap doa kita, kasih Allah terus mengalir tanpa batas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aku Katolik. Tulis juga di kolom komentar nama orang terkasih yang ingin kamu doakan bulan ini, biar kita sama-sama mendoakan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.